selamat sore. Ini riding sore. Seperti biasa kita riding muter-muter doang. Riding motor kota-kota ya, sore-sore. Sama membahas satu pokok pembicaraan yang baru booming ya. Oke, sesuai judul, jadi aku mau membahas mengenai ikoi. Soalnya banyak banget itu yang DM, "Mas, ikoi mas." Jadi oke, aku bahas mulai awal ya, kita intro dulu. Sebenarnya kalau followers lama harusnya udah tahu ya, sebenarnya udah dari dulu aku kayak gitu. Udah dari tahun 2011-an 2019-an. Sejak tahun 2019-an itu udah mulai, tapi namanya iseng bagi-bagi, hashtag iseng bagi-bagi gitu biasanya aku. Jadi itu konsepnya kayak tiba-tiba ngasih gitu, tanpa alasan, tanpa apapun ya, ibaratnya kayak tiba-tiba ngasih gitu ya. Sama kayak ikoi. Kalau ikoi kan dari Bro Arif Muhammad ya, itu konsepnya ya sama persis. Jadi kayak tiba-tiba ngasih followers uang gitu, atau apa gitu. Kalau aku ya dari dulu kayak gitu, namanya hashtag iseng bagi-bagi gitu. Jadi kayak ya bagi-bagi iseng doang gitu. Dalam artinya ya tiba-tiba ngasih, atau waktu lelangan tiba-tiba ngasih bonus gitu. Oke, jadi kalau di aku ada empat macam. Yang pertama, ikoi itu tadi, atau iseng bagi-bagi itu tadi, itu aku ngasihnya ke random bener-bener 100% random. Jadi nggak mandang kalangan gitu loh, nggak mandang kalangan bawah atau kalangan atas, atau temen sendiri, atau followers yang nggak tahu, atau bahkan haters. Aku nggak mandang itu. Jadi intinya ikoi atau iseng bagi-bagi itu bebas, full random gitu. Terus yang kedua ada gift. Kalau gift itu biasanya aku kasih ke followers yang benar-benar support totalitas. Contohnya yang order semua edisi MRIF ID, itu tahun lalu juga aku kasih yang benar-benar order semua gitu. Jadi berarti kalau gift itu aku kasih ke followers yang benar-benar support full totalitas gitu loh. Entah itu misal order di semua bisnis aku, jadi misal di jualan sepeda dia pernah order, lalu terus waktu di kaos di MRIF ID juga order semua seri. Kalau di MRIF ID itu gini, aku bikin bisnis clothing, tapi sebagian hasilnya aku fokuskan untuk charity. Nah, lalu apa sih charity itu menurut aku gitu? Nanti habis ini aku jelasin, nanti di poin ketiga. Nah, kalau di private kan begitu. Kalau di Masterpiece itu bisnis clothing yang benar-benar keuntungannya buat aku sendiri. Jadi hasil penjualannya itu buat aku sendiri. Jadi aku punya dua bisnis clothing online ya. Kalau private itu ya ibaratnya aku bikin itu karena emang supaya dari ibarat kata mengumpulkan dana lebih lagi untuk charity gitu. Begitu, jadi bedanya begitu. Lalu buat tanya, loh kenapa kok MRIF ID lebih mahal dari Masterpiece, sedangkan kualitasnya dalam artian sama-sama bagusnya gitu kan. Gini, kalau Masterpiece itu kan buat aku sendiri, tapi kalau MRIF ID itu buat charity dan masih buat ngasih yang misalkan itu aku ajak orang gitu kan, ajak orang siapa yang mau ikut charity, nah begitu. Jadi ya aku buat untuk operasional gitu juga. Itu apa itu? Loh, wah pas lewat
pejabat Pak ya. Pas lewat pejabat dibuka cuy jalannya, selesai lewat ditutup. ya udah ya, namanya pejabat itu harus perlu ada ekstra gitu, biar kerjanya makin cepat gitu loh. Oke, setuju kan? Jangan nyinyir. Oke. Nah, kita balik ke topik lagi. Jadi begitu bedanya Mr. Fit dan Privadi. Lalu yang poin ketiga, yang pertama kan ikai atau iseng bagi-bagi, kedua gift, lalu yang ketiga charity. Kalau charity itu aku dengan target paling bawah, dalam artian aku mencari target yang paling bawah. Ibarat kata orang yang bener-bener besok udah nggak tahu mau makan apa gitu loh. Contoh tunawisma itu merupakan target charity aku. Jadi kalau charity aku lebih ke kayak turun langsung ke jalan gitu loh. Aku menemui langsung orangnya, aku ajak obrol langsung orangnya, aku kasih orangnya langsung gitu. Jadi bukan yang misal penggalangan dana lalu aku kasih, itu aku masukin bukan di charity. Nanti yang di poin keempat. Nah, kalau charity kan begitu. Lalu yang keempat adalah humanity. Humanity itu lebih sesuai artinya, yaitu kemanusiaan. Nah, kalau humanity itu aku kasih ke buat kata ke orang-orang yang apa ya istilahnya, ya kayak ya yang pantas dikasih gitu loh. Bukan berarti yang aku kasih itu membutuhkan, enggak. Jadi kayak orang yang pantas aku kasih. Contoh tenaga medis. Nah, tenaga medis itu aku masukin ke bagian humanity. Kalau aku ya, kalau aku itu aku masukin di bagian humanity. Ibaratnya dana humanity gitu. Lalu contoh lain apa? Ada buset merah loh, merah dia loh. Lalu humanity ada lagi misal pembersih jalanan, misal ada di kafe ataupun misal pak parkir. Ya intinya ya dari segi kemampuan ya sebenarnya masih mampu untuk, ya itu bedanya charity. Kalau charity itu target aku yang benar-benar udah nggak tahu besok mau makan apa gitu. Tapi kalau humanity ya itu random tapi yang sekiranya pantas aku kasih gitu loh. Kan kalau tenaga medis itu kan ya benar-benar ibarat kata garda terdepan, apalagi di era covid ini gitu kan. Makanya di lelangan Vespa kemarin ya masuk 9 digit aku nggak masalah gitu, karena emang kenapa kencang banget tadi. Jadi begitu bedanya humanity, charity, dan iseng bagi-bagi atau ikai-ikai. Dan kalau ikai-ikai itu nggak usah sampai ngemis-ngemis, nggak usah dalam artian nggak usah sampai gini, nggak usah sampai bang aku udah nggak punya kerjaan gini, nggak usah sampai begitu gitu loh. Aku nggak mau ikai atau iseng bagi-bagi. Kalau iseng bagi-bagi kan itu versi aku ya. Itu nggak mau jadi buat ajang kesedihan gitu loh, nggak mau buat ajang apa ya, buat ajang keluh kesah, buat ajang mengeluh gitu, jangan. Ya aku ngasih itu bener-bener ya buat have fun aja gitu loh, buat iseng-iseng aja, biar orang lain senang juga gitu loh. Dan lalu buat yang gini, ada juga tuh yang komplain kayak buat apa kayak gitu ngelatih mental ngemis-ngemis. Oh bukan begitu. Kalau menurut aku yang berpandangan seperti itu salah. Karena kalau aku ya kalau iseng bagi-bagi ataupun ikai versi aku ya, itu yang aku kasih bukan yang minta, tapi ya random gitu loh. Random tiba-tiba ngasih, entah dia jawab
komen apa kayak, entah jawab komen random apa kayak, nggak, yang intinya nggak berhubungan kayak gitu aku kasih. Atau mungkin ya intinya aku ngasihnya bener-bener suka-suka gitu loh, nggak usah sampai curhat ABCDE, nggak usah. Begitu. Dan banyak banget yang nanya, bang dulu yang video nama buat si ZX6 ini kok belum diumumin. Sebenarnya udah 2 kali, tapi winnernya kayaknya nggak lihat Instagram, nggak lihat Instastory. Jadi nggak ngebales Instastory, aku anggap bagus, cari yang lain lagi. Nah setelah 2 itu aku belum menemukan yang cocok. Ntar lanjut ya kalian boleh komen di video ini, boleh. Nanti kalau ada yang masuk aku bikin Instastory. Makanya cek Instastory 3. Aku kalau ngumumin kayak gini ada 3, antara di bintang r.mhdk atau Mrif ID atau Mr. Peace. Biasanya aku ngumumin di situ. Nah yang 2 kemarin kayaknya itu nggak lihat Instastory. Begitu ceritanya. Jadi bukannya belum aku umumin, udah ya semua pokoknya yang aku janjiin itu sebenarnya udah aku umumin. Kalau kamu nggak tahu ya mungkin bisa jadi kamu kelewat gitu loh. Begitu teman-teman. Dan kalau misal pendapat aku menurut, kalau Iko itu pendapat aku itu ya bagus banget. Zaman sekarang itu siapapun butuh uang gitu loh. Siapapun butuh uang, dalam artian pandemi ini orang kaya pun juga terdampak gitu loh. Apalagi orang kaya yang bisnisnya banyak harus mikir keras kayak gini. Aduh merah. Oke, kita berhenti dulu. Taati peraturan lalu lintas. Oke, seperti biasa aku nggak bosan-bosan ingetin buat selalu taati peraturan lalu lintas ya. Buat teman-teman semua, nggak usah balap-balap liar, nggak usah ngapain gitu loh. Pertama buang-buang tenaga, kedua buang-buang duit. Buat apa gitu loh. Belum kalau merugikan orang lain gitu. Buset, kenceng amat. Nah, kita lanjut. Kalau menurut aku ikai ya sampai begitu ya santai. Teman-teman semua kan saat ini butuh duit. Ya siapa sih yang nggak senang dikasih duit gituan? Nah, kalau aku kenapa aku dari dulu seneng banget tuh namanya hashtag iseng bagi-bagi, bikin hashtag iseng bagi-bagi. Yaitu karena gini, menurut aku orang yang tiba-tiba dikasih itu lebih senang daripada orang yang sebelumnya udah tahu bakal dikasih. Misal aku contoh bikin giveaway helm gini-gini, ada orang ikut lalu orang itu berusaha dapat, itu kan senang. Tapi lebih senang lagi nggak tahu apa-apa, tiba-tiba misal komen atau apa aku screenshot DM nomor rekening, aku transfer uang jajan, itu jauh lebih seneng daripada walaupun misal hadiahnya lebih besar gitu loh. Ya setuju juga gitu loh. Menurut aku sih gitu. Jadi kalau buat yang bilang kayak gitu nanti mentang miss, enggak. Kalau ada yang miss itu ya emang followersnya aja, bukan yang adain gitu loh. Jadi aku seneng banget kemarin waktu pertama tahu itu gara-gara followers DM mas Iko apaan gitu loh. Lalu aku jawab DM dia, itu loh mas yang di Bro Arif. Oh alah. Jadi sama persis kayak iseng bagi-bagi. Begitu. Oke. Jadi menurut aku kayak begitu. Dan gini, ini pasti dengan judul Iko pasti viewsnya bakal cepet naik daripada video lain. Pasti. Karena ya gimana, postingan dengan judul giveaway lebih menarik daripada postingan lainnya, udah pasti. Ya kalau bisa habis nonton video ini nonton video lainnya atau komen-komen di video lainnya, ya bisa jadi aku Iko-Ikonya dari situ, bisa jadi loh. Karena
Karena aku ya bener-bener random gitu loh. Yang orang, kebanyakan orang nggak terduga, bisa jadi aku ambilnya dari situ. Malah orang yang menduga, misal, wah ini berarti Mas Bintang carinya berdasarkan yang jawab-jawab Instastory doang. Bisa jadi malah yang komen di post video aku yang misal viewsnya paling sedikit, ya bisa jadi. Ya intinya random gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena kedepannya aku berencana setiap satu video aku pilih satu orang yang aku kasih gift. Oke, gift apa? Kalian sudah dengar tadi. Jadi di setiap satu video, insya Allah ya, semoga, jadi misal nanti di setiap video aku kasih keterangan giftnya apa gitu, nanti aku pilih salah satu. Tapi kalau nggak ada keterangan giftnya apa, berarti next video, begitu ya. Jadi ya biar ada keuntungannya juga nonton video saya gitu loh. Oke, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sore aku record, insya Allah malam langsung aku posting. Oke, terima kasih teman-teman.